Perkenalkan, nama saya Saldo Dulak. Saya mahasiswa dari Setia Nusantara Kupang, Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 14 2011 80 38R. Di saat ini saya akan membuat video tentang perawatan tali pusat pada bayi. Guna saya membuat video ini untuk melengkapi tugas keperawatan anak satu. Nah teman-teman, jangan lupa teman-teman, dalam tindakan pemberian ada 4 tahap. Kembali lagi saya ingatkan, kita harus mengikuti tahapan demi tahapan yang ada dalam standar operasional pengkajian. Nah teman-teman, atau yang biasa kita singkat dengan SOP. Nah teman-teman, yang pertama untuk perawatan tali pusat pada bayi, teman-teman kita masuk pada yang pertama, tahap prainteraksi. Yang pertama itu pada tahap prainteraksi ini kita mengecek kembali program terapi perawatan tali pusat pada bayi. Apakah dari hari-hari sebelumnya, itu kita mengecek kembali. Dan teman-teman kita mencuci tangan, teman-teman. Mencuci tangan dengan menggunakan mencuci tangan dengan benar. Selesai mencuci tangan teman-teman, kita mengecek alat dan bahan. Nah teman-teman, kita masuk untuk pengenalan alat dan bahan. Seperti biasa teman-teman, saya juga akan melampirkan gambar dari alat dan bahan yang akan saya sebutkan. Yang pertama teman-teman, kita membutuhkan kasa steril teman-teman untuk alat dan bahan. Nanti gambarnya akan saya taruh di bawah atau di atas. Kasa steril yang pertama. Yang kedua teman-teman, kita membutuhkan alkohol 70%. Yang ketiga, kita membutuhkan perlak. Dan yang keempat, kita membutuhkan pengalas. Yang kelima teman-teman, kita membutuhkan 1 buah bengkok. Nah teman-teman, 1 buah bengkok, teman-teman tahu kan, setiap tindakan pasti harus kita membuang sampah medis kita pada bengkok. Makanya bengkok diperlukan dalam setiap tindakan. Nah teman-teman, tahap yang kedua adalah tahap orientasi. Nah teman-teman, tahap yang kedua, tahap orientasi, yang pertama kita harus menghentikan salam dulu, seperti selamat pagi Pak, dan kita mengecek kembali apakah ini benar dengan si pasien atau si bayi dari yang dirawat ya teman-teman. Jadi kita mengecek dulu kembali apakah ini benar si bayi yang akan kita lakukan tindakannya. Lalu setelah kita mengecek, baru kita melakukan tindakan. Tapi sebelumnya kita menjelaskan dulu teman-teman, tujuan dari tindakan yang akan kita lakukan ini apa. Jadi karena untuk perawatan tali pusat, jadi tujuannya untuk membersihkan atau untuk mencegah terjadinya infeksi pada daerah tali pusat dari usia 1 minggu atau dari kelahiran pertama sampai dengan tali pusat lepas atau pupus. Nah, itu teman-teman, itu adalah tujuan dari tindakan perawatan tali pusat supaya tidak terjadi infeksi ya teman-teman. Oke. Nah teman-teman, itu adalah tahap orientasi. Kita masuk pada tahap kerja. Yang pertama, kita mengambil pengalas dan perlak, lalu kita menaruh pada samping kanan bayi, lalu kita mengambil kasa alkohol. Lalu cara membersihkannya teman-teman, bila tali pusat bayi sudah kering, maka kita membersihkannya dari arah pangkal ke ujung. Tapi bila tali pusat bayi masih basah, kita membersihkannya dari ujung ke pangkal. Nah teman-teman, jadi kalau masih basah berarti dari ujung tali pusat ke pangkalnya. Tapi kalau sudah kering, dari pangkal ke ujungnya teman-teman. Nah itu caranya teman-teman, cara untuk membersihkan tali pusat pada bayi. Nah teman-teman, jangan lupa kita harus perhatikan juga personal hygiene dari
orang tua atau ibu yang merawat atau yang memandikan atau yang membersihkan si anak, atau yang merawat tali pusat dari si anak. Nah, saya sarankan bagi ibu-ibu untuk jangan memakai gurita pada anak, karena jika memakai gurita pada anak maka akan menyebabkan di daerah tali pusat terjadi lembab dan bisa terjadi infeksi kuman atau bakteri, sehingga proses penyembuhan luka pada tali pusat si bayi terhalang dan terhambat. Nah, teman-teman, itu adalah tahap kerja dari perawatan tali pusat bayi. Nah, teman-teman, kita masuk pada tahap yang berikutnya atau tahap terminasi. Nah, tahap terminasi ini kita cukup mengevaluasi tindakan yang kita berikan pada bayi. Lalu kita pamit. Sebelum pamit, kita membereskan alat tambahan, kita kembalikan alat tambahan ke tempat semula. Lalu jangan lupa teman-teman, lebih intinya kita mendokumentasikan tindakan yang telah kita lakukan. Nah, teman-teman, jangan lupa mencuci tangan. Nah, terima kasih teman-teman. Nah, sekian video dari saya tentang perawatan tali pusat. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.